Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah dengan NIM C01211052, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teori-teori moneter pada mata kuliah moneter dan perbankan. Jadi, materi perkembangan teori-teori moneter yang akan saya jelaskan ini, saya mengambil referensi dari buku yang berjudul Ekonomi Moneter yang ditulis oleh Risdiana Himati, SE, MSI, dan Citra Mulyasari, SE, SY, ME, yang diterbitkan oleh Akademia Pustaka pada tahun 2021. Sebelum membahas lebih jauh mengenai perkembangan teori-teori moneter, terlebih dahulu kita ketahui apa itu kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, menurut Nopirin, kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, yaitu berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan, serta keseimbangan secara eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, dan tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Materi selanjutnya adalah tujuan kebijakan moneter. Karena kebijakan moneter ini adalah bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan kebijakan moneter sendiri adalah untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan makroekonomi yang terdiri atas 4. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, penyediaan lapangan kerja. Yang ketiga, stabilitas harga. Dan yang terakhir, keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran ini merupakan tujuan akhir dari kebijakan moneter. Kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan moneter dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, independensi bank sentral. Tidak ada bank sentral yang bisa bersifat benar-benar independen tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Namun dalam hal ini, ada instrumen kebijakan yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah, misalnya melalui kebijakan fiskal. Syarat yang kedua yaitu fokus terhadap sasaran. Pengendalian inflasi hanya salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh bank sentral. Sasaran-sasaran lain kadang bertentangan dengan sasaran pengendalian inflasi. Oleh karena itu, seharusnya bank sentral tidak menetapkan sasaran lain dan harusnya berfokus pada sasaran utama pengendalian inflasi. Syarat yang ketiga yaitu capacity of forecast inflation, yaitu bank sentral harus memiliki kemampuan untuk memprediksi inflasi secara kuat dan akurat. Syarat yang keempat yaitu pengawasan instrumen. Bank sentral harus memiliki kemampuan untuk mengawasi instrumen-instrumen kebijakan moneter. Dan syarat yang terakhir yaitu pelaksanaan secara konsisten dan transparan. Dengan pelaksanaan target inflasi yang konsisten dan transparan, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter ini terdiri atas 4 jenis yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada operasi pasar terbuka atau open market operation, di mana cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual dan membeli surat berharga pemerintah. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang, maka pemerintah harus membeli surat berharga pemerintah. Tetapi bila ingin jumlah uang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Jenis kebijakan moneter yang kedua yaitu fasilitas diskonto atau diskonto rate, pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Untuk membuat jumlah uang bertambah, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral. Selain itu, menaikkan tingkat bunga akan membuat peredaran uang yang berkurang. Jenis kebijakan moneter yang ketiga yaitu himbauan moral
atau moral persuasion, di mana kebijakan moneter dalam mengatur jumlah uang yang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya, himbauan kepada perbankan member kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian jenis kebijakan moneter yang terakhir yaitu rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, di mana mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib, sedangkan untuk mengurangi, pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib tersebut. Setelah kita membahas mengenai definisi, tujuan, syarat keberhasilan, dan jenis-jenis kebijakan moneter, kemudian kita masuk ke perkembangan teori moneter itu sendiri. Jadi, dalam membahas mengenai perkembangan teori moneter, titik beratnya ada pada permintaan uang. Jadi, pada mulanya, teori moneter ini memusatkan pembahasannya pada nilai uang dalam jangka panjang atau long run, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat harga umum. Kemudian, dalam perkembangan teori moneter ini dibagi atas 3 tahap perkembangan teori. Yang pertama ada teori klasik, kedua ada teori Keynes, dan yang terakhir ada teori setelah Keynes. Pertama, teori klasik adalah teori mengenai penawaran dan permintaan uang serta interaksi antara keduanya. Kemudian yang kedua ada teori Keynes yang dikemukakan oleh J.M. Keynes yang menekankan fungsi uang sebagai penyimpanan nilai dan bukan hanya sebagai alat tukar. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori setelah Keynes. Perkembangan dari teori yang dikemukakan oleh Keynes didasarkan pada motif transaksi yang dinyatakan oleh W.J. Baumol dan motif spekulasi yang dikemukakan oleh James Tobin. Kemudian kita bahas satu persatu mengenai perkembangan teori moneter yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana ada 3 teori. Yang pertama ada teori klasik, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya bahwa teori klasik adalah teori yang mengenai penawaran dan permintaan uang serta interaksi antara keduanya. Pada teori ini, fokusnya adalah hubungan antara penawaran uang dengan jumlah uang yang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Hubungan kedua variabel dijabarkan melalui konsep teori mengenai permintaan uang, perubahan jumlah uang yang beredar, atau penawaran uang berinteraksi dengan permintaan uang yang selanjutnya akan menentukan nilai uang. Di dalam teori klasik ini, terdapat lagi 3 teori di dalamnya. Yang pertama ada teori kuantitas sederhana yang diungkapkan oleh David Ricardo. Jadi, masalah nilai uang yang dipecahkan oleh Ricardo yaitu dengan hubungan lurus antara jumlah uang dengan harga suatu barang. Ricardo menyimpulkan bahwa hubungan antara jumlah uang dengan nilai uang memiliki hubungan yang terbalik. Apabila pendapat dari Ricardo dihubungkan dengan harga, hal tersebut dapat dinyatakan bahwa ketika jumlah dari uang naik 2 kali lipat, maka harga juga akan naik 2 kali lipat dan sebaliknya. Teori yang kedua dalam teori klasik yaitu teori transaction equation yang diungkapkan oleh Irving Fisher. Jadi dalam teori ini membahas bahwa pembeli dan penjual selalu ada dalam setiap transaksi. Jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli dan yang diterima oleh penjual harus sama jumlahnya. Dalam perekonomian, hal tersebut berlaku juga, di mana nilai dari suatu barang atau jasa yang dijual harus sama dengan nilai dari barang atau jasa yang dibeli dalam suatu periode tertentu. Teori yang terakhir dalam teori klasik yaitu Cambridge Equation of Exchange yang diungkapkan oleh Cambridge. Jadi, teori yang dikemukakan oleh Cambridge sama halnya dengan teori lain yaitu teori Fisher dan teori klasik lainnya, dengan berpangkal pokok pada fungsi dari uang sebagai alat tukar umum. Teori-teori klasik berpendapat bahwa permintaan uang di masyarakat karena kebutuhan alat yang liquid sebagai tujuan untuk bertransaksi. Kemudian perbedaan dari teori ini dengan teori yang dikemukakan oleh Fisher terutama pada perilaku dari seseorang yang akan mengalokasikan kekayaan yang dimilikinya dalam berbagai bentuk, salah satunya yaitu dalam bentuk uang. Perilaku seseorang tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan antara untung dan rugi dari pemegang uang.
Teori Cambridge ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dari seseorang, yaitu mempertimbangkan untung dan rugi yang dihubungkan antara permintaan akan uang dengan volume transaksi yang direncanakannya. Selain dipengaruhi oleh volume transaksi dan kelembagaan yang ada, teori Cambridge mengatakan bahwa permintaan akan uang juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, besar kekayaan yang dimiliki masyarakat, dan ramalan atau harapan dari masyarakat pada masa yang akan datang. Di dalam jangka pendek, teori Cambridge memiliki anggapan bahwa antara volume transaksi, jumlah kekayaan, dan pendapatan nasional mempunyai hubungan yang proporsional konstan satu sama lain. Pada teori ini juga menganggap bahwa ceteris paribus permintaan akan uang di masyarakat adalah proporsional dengan pendapatan nasional. Baik, setelah kita membahas mengenai teori klasik, kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori Keynes. Jadi, teori uang yang dikemukakan oleh Keynes merupakan teori yang dapat dikatakan bersumber dari teori yang dikemukakan oleh Cambridge. Tetapi pada teori Keynes mengemukakan sesuatu perbedaan dengan teori moneter tradisi klasik. Perbedaan ini pada penekanan fungsi uang yang lain, yaitu sebagai penyimpanan nilai atau strong of value, dan bukan hanya sebagai alat tukar atau means of exchange. Kemudian teori ini dikenal sebagai teori liquidity preference. Dalam teori ini, J.M. Keynes membedakan 3 motif alasan orang memegang uang, yaitu yang pertama motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, dan yang ketiga motif spekulasi. Teori terakhir dalam perkembangan teori moneter adalah teori setelah Keynes. Perkembangan dari teori yang dikemukakan oleh Keynes didasarkan pada motif transaksi yang dinyatakan oleh W.J. Baumol dan motif spekulasi oleh James Tobin. Dalam teori setelah Keynes ini terdapat 2 teori lagi di dalamnya. Yang pertama, melalui pendekatan inventory atau persediaan. Permintaan akan uang di masyarakat seperti halnya permintaan terhadap persediaan atau stok yang setiap saat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk mengelola dibutuhkan biaya, maka dari itu dibutuhkan jumlah persediaan yang optimum atau biaya yang minimum. Teori yang terakhir dalam teori setelah Keynes adalah teori kuantitas modern oleh Friedman. Teori Friedman tidak bertolak belakang mengenai pembahasan-pembahasan motif dari seseorang untuk memegang uang. Seseorang mau memegang uang karena uang merupakan bentuk dari salah satu aktiva yang memberikan manfaat ke orang tersebut karena uang bersifat liquid sebagai sumber daya beli. Teori permintaan akan uang yang dikemukakan oleh Friedman menganggap bahwa seseorang akan memutuskan kekayaan yang dimilikinya, termasuk uang tunai, berdasarkan dari perbandingan manfaat yang akan orang tersebut peroleh. Pendapat yang dikemukakan oleh Friedman bahwa permintaan uang di masyarakat dipengaruhi oleh faktor obligasi, suku bunga, modal fisik, dan kekayaan yang berpengaruh terhadap penentuan harga dari permintaan uang. Pendapat yang dikemukakan oleh Friedman bahwa masyarakat memegang uang sebagai bentuk dari menyimpan kekayaan. Cara lain yang dilakukan seseorang untuk menyimpan kekayaannya yaitu menyimpan uang dalam bentuk deposito, obligasi, saham, dan menyimpan harta dalam bentuk tetap, berupa tanah dan rumah, serta kekayaan manusiawi. Baik, itulah penjelasan saya seputar perkembangan teori-teori moneter. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan salah satu quotes dari Nelson Mandela, bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.